Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-37 ayat yang ke-16. Demikian kesaksian firman Tuhan. Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan berkuasa atas segalanya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, pernyataan dan pengakuan atas kekuasaan Allah, atas ciptaan Allah kepada semesta alam, langit dan bumi, merupakan bagian dari iman seseorang yang bisa menyampaikan, yang bisa menyatakan bahwa Allah, Tuhan semesta alam, adalah Raja yang bertata di atas segala-galanya. Dia sendirilah yang menciptakan langit dan bumi. Dan pernyataan ini juga keluar dari mulut seorang raja, yakni Raja Hizkia, di tengah situasi yang mencekam, di tengah situasi yang terancam, ketika bangsa Israel, bangsa Yehuda terkepung, di mana kota Yerusalem dikepung oleh Sanherib, raja dari Asyur, beserta prajuritnya, beserta pasukan perangnya. Sanherib mengutus juru minuman agung untuk mengatakan kepada utusan Hizkia bahwa tidak ada yang dapat melepaskan mereka dari tangan Raja Sanherib yang berkuasa, yang telah mengalahkan raja-raja di sekitar kerajaan Israel. Dan hal itulah yang disampaikan oleh utusan Hizkia, yakni Eliakim bin Hilkiah kepala istana, dan Sebna panitera negara, dan Yoa bin Asaf bendahara negara, ketika mereka menghadap Hizkia dengan pakaian dikoyakan, memberitahukan apa yang disampaikan juru minuman. Di ayat yang pertama dari pasal 37, kita melihat bagaimana Hizkia mengoyakkan pakaiannya demi didengarnya apa pesan yang disampaikan. Dan setelah beberapa percakapan berikutnya, Hizkia pun mengambil suatu kebijakan di mana dia mau datang berdoa kepada Tuhan. Setelah dia menyampaikan pesan kepada Yesaya agar Yesaya juga berdoa agar bangsa Yehuda dilepaskan dari tangan Sanherib. Dalam doanya dia membuka dengan suatu pernyataan iman yang sungguh luar biasa. Ya Tuhan semesta alam, Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertahta di atas kerubin, bertata di atas segalanya, bertata di atas sorga maupun bumi. Hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Allah yang dihina, dicemooh oleh Sanherib dan pasukannya. Allah yang itulah, kepada Allah itulah Hizkia datang berdoa menyampaikan seruannya. Karena dialah Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Karena dialah Tuhan yang sanggup melepaskan bangsa itu dari segala pergumulannya, dari segala kepungan yang dilakukan oleh Sanherib. Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Tuhan sanggup melakukan apapun seturut dengan kehendaknya. Sebagaimana saya mengutip perkataan indah anakku
seorang penulis, Allah tak ingin manusia berhenti belajar. Dia juga tidak ingin Hizkia berhenti belajar untuk mengandalkannya. Allah yang berkuasa atas segalanya bisa dengan mudah membolak-balikkan hati. Dia adalah bosnya. Pernyataan yang luar biasa ini juga ada kaitannya dengan Hizkia yang mana dia bersungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan. Saya kutip artikel dalam Hope Church yang berkata, sebagai manusia kita memiliki keterbatasan dan kelemahan, tetapi Allah adalah penguasa segalanya. Bagian kita adalah memohon dan menyerahkan semua masalah dan pergumulan ke dalam tangannya, dan memuliakan Tuhan atas semua yang sudah Tuhan lakukan atas hidup kita. Mari kita serahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan, karena Dia Tuhan yang bertata, Dia Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih untuk Tuhan penguasa alam semesta, atas segala kasih dan kebaikan kemurahan-Mu atas hidup kami. Kami bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau, Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Kami akan mulai hari ini dengan mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kami kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.